Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Semakin memanas ternyata ya, semakin sengit pertikaian PDIP dan Jokowi. Wah, ada apa ini begitu kan? Makanya siapa sih yang tidak sakit kalau dikhianati begitu kan? Karena PDIP itu sudah membesarkan seorang Jokowi begitu kan. Artinya Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Jelas-jelas ya, di detik-detik akhir mereka ternyata anaknya didorong untuk maju sebagai wakil presiden. Pret. Ini gimana secara logika begitu kan? Artinya saya kira bahwa PDIP itu mengalami keterburukan, mengalami penurunan tensi di situ begitu kan ya, mengalami kesakit-hatian ya. Karena apa? Karena secara tidak langsung orang yang disayang oleh PDIP tersebut jelas-jelas mengkhianati begitu kan. Padahal keluarga-keluarga mereka langsung mereka si Bobby, Gibran ya, lalu kemudian Jokowi dan sebagainya begitu. Tapi setelah lengser, kita coba nanti apakah pengaruh Jokowi akan semakin mengalahkan seorang PDIP atau PDIP yang akan menguasai di situ begitu kan. Nah, kita lihat saja. Karena orang yang berkuasa itu bagi kami adalah jangan dilawan, siapapun begitu kan. Kalau orang berkuasa itu jangan dilawan, biarkanlah mereka. Setelah lengser baru kita lawan. Saya kira partai PDIP itu sampai hari ini ya banyak masyarakat yang sudah simpati kepada PDIP dan itu menyatakan oposisi. Saya juga mengatakan begini ya, kalau PDIP ya lalu kemudian mereka bertahan menjadi oposisi tanpa godaan apapun, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa PDIP akan kembali ya kepada di tahun 2014-2019. Bukan tidak mungkin mereka akan banyak simpati-simpati orang begitu kan. Nyatanya walaupun mereka dikhianati PDIP ini oleh Jokowi, maka di parlemen mereka punya kekuatan sangat luar biasa dan itu yang akan menjadi cikal bakal bahwa ya persoalan-persoalan masalah itu mungkin ya PDIP sampai kapanpun masih sakit hati begitu kan. Maka jalan satu-satunya bagi kami adalah bagaimana PDIP ini harus mengusung orang-orang hebat ya, orang-orang yang kemudian bisa diajak bekerja sama sebagai representasi oposisi. Nah, itu menurut saya pribadi sangat luar biasa. Nampaknya hari ini kabarnya ya PDIP akan melirik Anies Baswedan begitu kan. Kalau PDIP Risma, PDIP Jarot, wah di DKI Jakarta saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal tantangan besar ya kepada seorang Prabowo begitu kan ya. Bahkan PDIP harus bertanggung jawab penuh karena dia yang mendatangkan Jokowi ke istana dengan resiko apapun termasuk partai-partai pendukung. Betul begitu kan ya. Tapi nampaknya bagi kami adalah ketika kita melihat dengan hal itu begitu kan. Semua orang kan tidak ada firasat bahwa mereka mengkhianati atau tidak begitu kan. Ternyata dalam dunia politik ya sewajarnya saja kalau kita lihat ya mendukung sewajarnya, mengusung sewajarnya. Karena takut dikhianati seperti ini. Mungkin PDIP ke depan tidak akan kecolongan dua kali di situ. Saya kira ya siapa yang tidak sakit, siapapun pasti sakit lah begitu kan ya. Ditinggal orang yang kemudian disayang, diperjuangkan sana sini begitu, tapi pada ujung-ujungnya sebagai pengkhianat begitu kan. Perseteruan yang masih tanggung dan tidak berani frontal, percuma saja kalau kadernya masih ada pemerintahan ibarat kata sengit ya raini ning isih ya senang buntui. Jadi artinya kalau kita melihat dengan nuansa-nuansa yang kemudian dilakukan oleh kader PDIP hari ini begitu kan ya, mulai membangun citra ya, bagaimana citra itu kepada PDIP begitu simpati. Salah satunya menjadi oposisi. Saya kira pendukung 01 mereka akan bersimpati kepada PDIP ya, karena di 01 sudah tidak tahan menjadi oposisi partai-partai mereka. Lantas bagaimana pendukung-pendukung mereka? Pendukung-pendukung mereka kan ditinggal begitu kan ya. Ditinggal sana sini, artinya ya kena prank begitu kan ya. Kalah dapat menteri, menang dapat menteri, semuanya bagi kami adalah mendukung sewajarnya saja. Ini ya saya kira inilah yang akan menjadi cikal bakal bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini wah semakin semakin ketat begitu kan ya, semakin ketat begitu karena
Bisa saja nanti ya Pak Jokowi ini bisa nikung dari partai-partai lain. Bagaimana yang diincar katanya begitu, mulai dari apa namanya, mulai dari Golkar dan sebagainya begitu kan. Mari kita baca ini. Semakin sengit pertikaian PDIP dan Jokowi, semakin memanas. Mari kita baca. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam rapat kerja nasional Rakernas kelima PDIP yang akan berlangsung pada 24-26 Mei 2024. Jarod menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena padatnya jadwal Presiden Jokowi. Alasan yang sama juga berlaku untuk Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena dia sudah sibuk dan menyibukkan diri. Ujar Jarod ke DPP PDIP. Artinya secara tidak langsung mereka tidak undang. Ngapain mau undang seorang Jokowi yang jelas-jelas di depan mata bagaimana PDIP menjadi kocar-kacir di situ begitu kan? Masa sekelas presiden kepemimpinan seorang presiden, calon presiden kemarin seperti Ganjar Mahfud hanya mendapatkan 16%. Ini kan gimana coba? Pengaruh dari Pak Mahfud seolah-olah tidak ada. Pengaruh dari Ganjar seolah tidak ada. Tapi kenapa di parlemen begitu menguasai? Kan orang pasti curiga masalah hal soal itu begitu kan. Jadi saya kira inilah yang kemudian bagi kami adalah banyak yang kemudian dipreteli di situ begitu kan. Ya kalau ini tidak dipreteli maka jelas PDIP akan menjadi berkuasa di situ begitu. Jadi nampaknya ada plus minus bagi mereka begitu. Jarod tidak mengutarakan lebih lanjut maksud dari penyibukan diri. Sebelumnya Presiden Jokowi juga tidak menghadiri perayaan HUT PDIP pada 24 karena sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Padahal sebelum hubungan antara PDIP dan Jokowi memburuk akibat Pilpres 2024, Jokowi selalu hadir dalam acara-acara besar Partai Banteng. Jarod menegaskan Rakernas kali ini hanya akan dihadiri oleh anggota internal partai. Bahkan mantan Gubernur Jakarta ini juga memiliki semua pihak untuk menunggu hasil Rakernas terkait sikap politik PDIP terhadap pemerintahan yang akan datang, termasuk kemungkinan adanya kejutan-kejutan yang mungkin terjadi atau terungkap saat Rakernas. Bahkan Rakernas kelima PDIP mengusung tema Yastiam Eva Jayat atau dengan subtema kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Jadi beberapa kali sudah PDIP di situ begitu kan dibuat kocar-kacir sama Gibran sama Jokowi di situ begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Gibran nampaknya juga tidak tahan mereka begitu kan hanya menjadi wali kota. Ini perlu instan juga begitu kan Perlu instan dan pada akhirnya masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa kualitas dari seorang Gibran seperti apa. Padahal mereka belum cukup umur didorong untuk menjadi wakil presiden. Kita lihat saja nanti apakah ini punya dampak kepada seorang presiden, apakah hanya dibuat sensasi atau bagaimana. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini.